Alhamdulillah Khazanah Islam kembali lagi dan kita akan melanjutkan bahasan kita tentang berterima kasih terhadap kesulitan. Jika kita menganggap kesulitan yang dialami atau tantangan yang kita alami ini sebagai sebuah azab, bisa jadi. Tapi ada juga yang menganggap kesulitan ini justru sebagai ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kadang ada yang mengatakan ini tergantung persepsi. Oh tidak, tapi ini justru tergantung dari pribadi kita sehari-hari. Makanya konsekuensi dari kesulitan yang kita hadapi itu nanti akan bisa dilihat apakah ini ujian atau azab. Tapi ini pendapat ya. Nah, kita akan membahas lebih dalam konteks ini sebagai ujian ya. Seandainya ini sebagai ujian, apakah betul bahwa kesulitan yang kita hadapi ini tidak akan melebihi batas kemampuan kita? Nah, untuk membahas soal ini di segmen ketiga ini sudah hadir guru kita, Dr. Ali Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Maaf mengganggu aktivitasnya dan selalu bertanya ini tentang keseharian karena tidak sedikit orang Pak Dokter yang pada saat diuji kesulitan kadang selalu bilang wah ini ujian dari Allah. Tapi ada yang bilang juga jangan kegeeran, bisa jadi bukan ujian tapi itu azab. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah setiap sulit yang kita hadapi itu pasti ada batasannya atau pasti tidak akan mungkin di luar kemampuan kita? Silakan. Makasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Ada 4 kali kita temukan di dalam Al-Quran ungkapan yang menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada manusia di luar kesanggupannya. Ada 4 kali dalam konteks yang berbeda-beda. 2 kali berkaitan dengan konteks ujian hidup di dalam keluarga, termasuk kewajiban-kewajiban suami misalnya untuk memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu tidak akan dibebani di luar kesanggupannya. 1 kali berkaitan dengan taklif atau pembebanan dari Allah secara umum, itu yang ada di akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan 1 kali, ini yang menarik, ini yang ada di surah Al-Mu'minun, itu berkaitan dengan hal tersebut telah Allah tetapkan di dalam kitab Lauh Mahfuz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha waladaina kitabu yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Ini menarik sekali. Allah tidak akan membebani manusia melainkan sebatas kemampuannya, dan itu telah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz, dan Allah tidak akan berbuat zalim, menganiaya hambanya dengan memberi beban hidup, memberi ujian melebihi kemampuannya. Maka keyakinan yang ingin dibangun di Al-Quran agar kita percaya bahwa setiap ujian telah Allah ukur, kita mampu pasti menghadapinya. Kalau ada orang merasakan berat cobaannya, sehingga kemudian misalnya sampai berputus asa, kita ingin menggarisbawahi, itu tidak mungkin Allah menguji di luar kesanggupannya. Karena kalau sampai Allah lakukan seperti itu namanya zalim. Ibarat seorang dosen menguji anak-anak mahasiswanya di semester 1 dengan semester 1 S1 dengan soal-soal ujian untuk S3. Ibarat anak sekolah yang masih usia SD kok diberikan ujian sekolah untuk soal SMA, itu namanya zalim. Dan Allah berulang-ulang di Al-Quran mengatakan innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sungguh Allah tidak akan menganiaya hambanya sedikit pun, tapi seringkali manusia yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi Bapak Saudara, kita harus yakin bahwa setiap ujian hidup itu telah diberikan kemampuannya untuk kita menghadapinya. Maka kalau ada orang merasa berat, bukan ujiannya yang berat, tapi sikap orang itu yang keliru. Saya ingin buktikan. Misalnya saya memegang gelas. Gelas ini airnya sedikit. Tapi kalau kemudian gelas itu kita pegang terus-menerus begitu ya, lama waktunya, maka akan capek tangan kita ini. Demikian juga hidup. Kalau orang itu menghadapi ujian hidupnya yang tanpa kecerdasan, yang diatur oleh agama, maka berat, capek. Caranya bagaimana? Serahkanlah
Setelah kita coba berusaha sungguh-sungguh untuk menghadapinya, serahkanlah kepada Allah. Itulah setiap hari kalau kita sebagai muslim diajari sikap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maka jangan terlalu berlebihan merasa percaya diri untuk mengambil masalah, menyelesaikan masalah sendirian tanpa melibatkan Allah. Salah kita. Libatkanlah Allah dalam setiap menyelesaikan ujian masalah kita. Karena hakikatnya yang membuat ujian itu adalah Allah. Kitalah yang kemudian menjadi objek untuk diberi ujian dan kita pasti sanggup untuk menghadapinya kalau cara kita menghadapi mengikuti sesuai dengan petunjuk yang mengikuti ujian. Kuncinya adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian itu pasti kita sanggup untuk menghadapinya. Saya kasih contoh ilustrasi lagi yang paling sederhana Pak Saudara. Misalnya kalau kita habis belanja nemeni istri, ini penting para suami nemeni istri ya. Misalnya kemudian kita bawa 5 kilogram beras. Nah terus kemudian akhirnya apa? Akhirnya kita minta tolong asisten rumah tangga kita untuk bawa ke dalam. Itu angkat berasnya ya gitu. Terus kata si mbaknya mengatakan, berat Pak. Kita bilang apa? 5 kilogram kamu bilang berat. Nggak niat sih kamu ngangkatnya. Nah sama, orang kalau nggak niat menghadapi kesulitan hidupnya, yang ringan pun terasa berat. Maka agar tidak terasa berat, sekali lagi limpah dan selalulah menyertakan Allah dalam setiap kita menghadapi persoalan ujian hidup kita. Karena pasti kita akan sanggup untuk menghadapinya. Baik Ustadz. Bagaimana dengan orang-orang yang menganggap Ustadz ya, menganggap bahwa dia udah nggak kuat lagi sama masalah ini karena masalah itu datangnya bertubi-tubi. Oke. Dan tidak jarang Ustadz yang akhirnya jadi stres. Oke, baik. Masuk ke rumah sakit jiwa atau akhirnya mendatangi pakar terapis dan tidak jarang juga yang akhirnya bunuh diri. Oke. Nah, apakah ini tanda bahwa sebenarnya orang ini nggak kuat dengan ujian yang Allah berikan? Tapi nanti kita bahas. Oke, siap. Dan apakah betul bahwa setiap ujian yang kita alami, kalau kita mau menjalaninya seperti yang tadi disampaikan Ustadz, bahwa nanti akan berbuah kebaikan. Oke. Hanya di sini kita akan lanjut lagi. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Jangan pernah takut menghadapi masalah. Maka untuk meyakini bahwa dalam setiap masalah, kesulitan hidup pasti ada hikmahnya, itu kuncinya adalah husnuzan.